Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 bertepatan dengan hari yang ke-8 proses pembuatan kompos padat kaya nitrogen. Dan hari ini adalah hari ke-8 kita mau memanen hasil fermentasi daripada cairannya ya. Cairannya kita sebut sebagai cairan pupuk organik cair yang mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, caranya adalah dengan dibuka dulu tutupnya dibuka. Nah, kemarin kita ikat ya, terjadi proses fermentasi, ini mengeluarkan gas dan hanya ditutup menggunakan plastik ya. Terjadi gelembung yang luar biasa, menekan ke plastik ini kan bekas gelembungannya. Ketika proses fermentasinya selesai, maka ini menurun ya, enggak gelembung lagi. Nah, ini kita buka. Nah, ini hasilnya sudah menurun, medianya sudah turun itu. Ini, nah, kita bisa dilakukan pada hari ke-8 adalah proses pemanenan urea cairnya ya. Nah, itu caranya dibuka keran. Nah, ini prosesnya seperti itu. Pekat kali. Ya, insya Allah ini sangat pekat. Nah, ini prosesnya adalah sampai diperkirakan kalau aturannya sih 7 hari ya, atau sampai benar-benar cairannya habis menetes. Setelah itu baru kita memanen kompos padatnya ya. Nah, ini seperti ini caranya. Jadi kita tidak tahu ini nanti dapat berapa. Mau tebak-tebakan? Ayo ditebak, Mang, dapat berapa? Kisaran 50 mungkin. 50 literan ya. Oke, mari kita tebak ya. Nah, kemudian untuk hasil daripada kompos cairnya atau urea organik kayak N-nya itu saat ini juga, hari ini juga sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman, baik tanaman padi, palawija ataupun tanaman buah ya. Dosisnya ya, kalau untuk penyemprotan itu dosisnya 1 tangki cukup hanya dengan 1/4 liter atau diperkirakan 1 gelas ya, 1 gelas 250 mili ya. Jadi 1 tangki 16 liter ataupun yang 15 liter kita kasih dosis 250 mili ya. Nah, kalau untuk dikocorkan ke tanaman ya itu sebetulnya lebih bagus karena penyerapan di akar itu lebih banyak ketimbang di daun ya. Nah, di daun itu konsepnya hanya membantu juga ketika disemprotkan di daun biasanya dibarengi dengan penyemprotan JPT, fungisida, insek ya sekalian, jadi penambahan nutrisi dari daun. Nah, itu kalau lewat penyemprotan. Nah, kalau dosis lewat pengocoran itu standarnya untuk ember falcon ini ya 20 liter itu kita kasih minimal 1 liter ya per 20 liter. Kalau kemudian tanamannya bertumbuh banyak solornya, dosisnya bisa dinaikkan ya dengan standar ya 2 liter per ember falcon ya. Itu biasanya kita lakukan dosis semakin hari kan pengocoran setiap minggu. Setiap minggu kita naikkan dosisnya sedikit mengikuti perkembangan pertumbuhan tanaman. Nah, untuk yang sekarang untuk tanaman kacang ini, tanaman kacangnya ada di atas sana itu ya. Yang usianya sudah masuk fase generatif, sudah menghasilkan buah. Kita pakai dosis kemarin
2 liter ya Iya. per ember Falcon. Di samping itu juga kita tambahkan CLF. JLF atau Jadam Liquid Fertilizer, di mana JMS itu bahan-bahannya diambil dari rerumputan yang ada di kebun kacang panjang, kemudian kita fermentasi, prosesnya sama, 1 minggu. 1 minggu pun sudah bisa dipanen. Nah, insya Allah hari ini jadwal pengocoran ya, jadwal pengocoran tanaman kacang panjang. Nanti kita menggunakan dosis yang kayak kemarin, 2 liter per ember Falcon untuk urea cairnya dan 2 liter untuk JLF-nya ya, di mix ya. Nah, ini prosesnya ya. Mang, mungkin bisa diganti dengan ember yang lain, itu nanti Berat. kita mau menampung di mana biar tidak berat. Nah, ini kita kuras ya sampai habis total, pokoknya sampai berhenti menetes, baru kemudian urea kompos padat kayak N-nya kita panen ya. Nah, ini mau kita simpan ya di drum penyimpanan yang tadi kita buat. Nah, ini kita cari-cari torong itu apa ya? Corong mungkin ya. Corong untuk apa namanya, biar lebih enak. Ternyata corongnya nggak tahu nih dipinjam siapa, dicari-cari nggak ada. Udahlah, itu pakai bekas air mineral ya. Ini insya Allah tong penampungan hasil panen proses fermentasi untuk urea cair ya. Ini ada tong yang satu, besok untuk penyimpanan yang sebelahnya itu bubuk horti ya. Ya, begini prosesnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.